untuk kita Bapak Ibu. Itulah yang akan kita kaji malam ini. Apa nasihat Umar bin Khattab? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah. Hitung-hitunglah dirimu, amal ibadahmu, dosamu, kebaikan-kebaikan yang pernah kau lakukan, timbang sendiri sebelum Allah nanti menghitungnya. Hitung-hitunglah umurmu, introspeksi diri, koreksi diri, mana banyak kebaikan dan keburukan, karena nanti pasti akan dihisab oleh Allah. Jangan sibuk ngurus orang. Jangan sibuk menghitung amal orang. Jangan sibuk menggunjingkan amal-amal orang. Tak ada gunanya. Kita saja sudah cukup banyak kekurangan kita yang mesti kita perbaiki. Alangkah ruginya orang habis waktunya memikirkan orang lain. Celaka dia. Diri kita saja Bapak Ibu sudah sekian puluh tahun belum sempat kita menghitungnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita hisap? Yang pertama, kita ambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an. An umurihi fima afnah. Umurmu kau habiskan untuk apa? Dazan Pak. Cepat kali perasaan baru mulai. Bapak Ibu sudah berapa umur sekarang? Hah? Udah lebih 30? Kok kelihatannya masih bujang semua nih? Kata Allah dalam Al-Quran yang saya baca di awal tadi, hatta iza balagha asyuddah, sehingga apabila sudah sampai umur mereka baligh, wa balagha, dan sampai arba'ina sanatan, umurnya 40 tahun. Jadi disebut oleh Allah surat Al-Ahqaf ayat 15, umur 40 tahun. Berdoalah orang-orang itu, kata Allah, Rabbi, qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa itu Bapak Ibu mirip-mirip betul dengan doa Nabi Sulaiman ketika berumur 40. Maka kalau sudah lewat umur 40, doa ini wajib hafal nih. Hafal doa itu. Jangan Rabbana atina fid dunya aja terus. Ya, ini doa untuk orang yang lewat umur 40. Nabi Sulaiman apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Di ujungnya beda. Doa itu Nabi Sulaiman baca ketika umur 40 tahun. Jadi ada dua doa umur 40. Baik dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 maupun surat An-Naml ayat 19. Itu sama-sama di usia arba'ina sanatan. Umur 40. Nah, timbul pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa Allah mengatakan umur 40? Dalam hadis Rasulullah juga ada dikatakan dari Abu Nuaim yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, kata Rasulullah
siapa yang sudah sampai umur 40 tidak juga berubah, tidak juga bertobat, tidak juga insaf, masih banyak keburukan dibandingkan kebaikan, maka dipersiapkan baginya neraka jahanam. Itu bahayanya umur 40. Di hadis yang lain Rasul juga mengatakan di umur 40 tidak juga taubat, tidak juga sadar, tidak juga berubah amal ibadahnya, tidak bertambah imannya, maka Allah akan kunci pintu hatinya. Kenapa umur 40? Kan timbul pertanyaan, kenapa bukan umur 50 atau 60? Atau lebih mudah, kenapa bukan umur 30? Ternyata Bapak Ibu, menurut ulama tafsir, umur 40 itu adalah puncak kematangan manusia, umat Nabi Muhammad. Puncaknya di situ. Matang secara fisik maupun secara psikis, secara mental, secara spiritual. Itu 40 itu. Umur kita ini Bapak Ibu seperti gunung, seperti bukit. Dikasih oleh Allah umur 0, 10, 20, 30, 40. Puncak. Kalau masih hidup lewat umur 40, turun 50, 60, 70, 80. Apa yang turun? Nikmat Allah sudah mulai satu-satu dicabut oleh Allah. Tengoklah. Terasa enggak Bapak Ibu? Sudah mulai kurang kekuatan. Dulu lari kencang, lebih kencang daripada dikejar anjing. Kencang itu larinya. Sekarang jangankan lari. Iya kan? Ya memang begitu. Itu qadarullah, itu sunnatullah. Memang begitu takdirnya. Tidak bisa. Kulit sudah mulai berkerut. Jangan pula operasi plastik ini dikencangkan. Pipi boleh kencang, ini kencang, leher tetap berkerut. Tak ada tu doh. Ya. Betul tak Pak? Ditutup pakai jilbab, ini kencang, ini kencang, ini kencang. Sekali buka, bentuk kuru-kuru. Berkerut semua. Tak bisa. Penyakit sudah mulai banyak. Nikmat turun, penyakit naik. Mulailah kolesterol, mulailah asam urat, asam lambung, asam padeh. Asam apa lagi? Sudah banyak asamnya. Makanya orang yang sudah lewat umur 40 sudah kaya itu. Gula tak perlu beli. Udah banyak gula. Iya kan? Hah? Apa lagi? Hah? Asam dah banyak, tak perlu beli asam lagi. Udah banyak, udah kaya. Jantung dah pakai cincin. Dah kaya. Gigi yang boleh kurang. Kenapa Allah cabut nikmat-nikmat di usia lewat umur 40? Supaya manusia fokus dengan akhirat lagi. Itu sebenarnya. Fokus lagi. Uban dah banyak. Capek bapak nyemir-nyemir, putih aja nyon. Tak bisa dong. Ya. Mau semir-semir ini warna ini silakan. Tapi hakikatnya udah putih itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka konsentrasikan, perbanyak untuk akhirat. Mudahkan, lemahkan untuk dunia. Kemarin pernah saya cerita juga Bapak Ibu. Saya jumpa dengan salah satu jamaah. Sudah umur 75. Bapak nih, istrinya umur 70. Rumah bertingkat. Anak sudah lepas semua. Sudah punya keluarga. Bahkan sudah sukses secara duniawi. Ada yang punya rumah di Jakarta, punya rumah di Bandung, punya rumah di luar kota lah. Semuanya tinggal berdua di rumah. Rumah besar bertingkat. Satu pembantu.
Saya datang diundang, ada acara. Saya tanya, Bapak Ibu, kapan terakhir tidak naik ke lantai atas? Karena saya lihat jalannya udah payah. Kapan? Karena tidak mungkin naik tangga lagi nih. Takut jatuh malah lewat. Sejak berapa tahun? Beliau jawab, sudah 3 tahunan lah Pak Ustaz. Tak pernah lagi ke atas. Berarti kosong itu. Mubazir itu. Jadi gimana Ustaz? Pak, kalau mau saya usulkan, jual saja rumah itu. Jual. Separuh dari hasil jual itu bangun masjid, bangun musola. Bapak beli rumah yang sederhana berdua saja. Lebihkan kamar sedikit, 2 atau 3 kamar. Ini 5 kamar. Besar rumah. Kosong. Kalau lebih kamar di atas itu tak diisi 3 bulan, datang penghuni lain. Memang begitu Pak. Kamar kalau kosong lewat 3 bulan, itu datang penghuni lain. Datang jin. Nah, itu nanti terganggu tidur. Telepon Ustadz, bisa datang ke rumah, kenapa? Saya melihat genderuwo di situ. Iya Pak, demi Allah Pak. Saya dipanggil ke sana, minta ada gangguan anak istri saya diganggu Ustaz. Nah, terpaksalah diruqyah. Di ruqyah rumah itu. Saya anjurkan sebenarnya dijual saja. Jual. Nanti kalau kita mati Bapak Ibu, habis umur kita, itu nanti jadi rebutan anak-anak. Berkelahi. Belum tentu anak kita mewakafkan hasil rumah itu untuk orang tuanya. Belum tentu. Bapak Ibu minta maaf bukan mendoakan. Jangan berharap anak akan mendoakan kita. Jangan berharap anak akan berwakaf untuk kita. Jangan berharap anak akan bersedekah untuk kita. Jangan. Siapkan saja bekal kita. Kalau ternyata anak kita soleh-soleha, alhamdulillah, bertambah bantuan kita. Kalau tidak, malah mereka bertengkar, berkelahi, tak bersapaan. Berapa banyak orang di Pekanbaru ini, adik-beradik kandung tidak bertegur sapa. Gara-gara apa? Ya warisan. Terlalu banyak yang ditinggal. Lupa mewakafkan, bekal tidak ada. Bekal untuk kita pemilik harta nggak ada. Ditinggal, anak bertengkar. Bisa parang yang datang. Tidak lagi mengatakan abang, kakak, kau. Bekau sama kakak. Ya Allah, jangan harap. Saya ulangi Bapak Ibu, orang-orang tua, ya. Jangan berharap anak akan mendoakan kita. Jangan berharap anak akan berwakaf untuk kita. Siapkan bekal kita. Kalau ternyata anak mendoakan kita, alhamdulillah. Kalau tidak, kita sudah punya bekal. Orang tua itu Bapak Ibu seperti orang pergi musafir, pergi wisata, pergi jalan-jalan. Bapak Ibu berunding sama istri, jalan-jalan, punya anak 5 atau 4 atau 3 lah. Kalau kita mau jalan-jalan berdua, satu dengan supir atau pembantu, pasti kita siapkan bekal. Minyaknya, mobilnya, akomodasi yang lain, berapa sewa hotel, berapa hari dalam perjalanan, makan bagaimana, persiapan. Kita siapkan. Berapa hari kita melakukan wisata, pergi ke sana, pergi sini. Tiba-tiba pas mau berangkat, anak lain bertanya, "Papa, Mama?" "Iya." "Jadi berangkat jalan-jalan?" "Jadi." Apa kata anak? "Hati-hati di jalan ya Pak ya Ma. Semoga selamat dan happy-happy selalu." Ada anak begitu. Selesai tutup telepon. Anak yang lain nelpon, "Papa Mama jadi jalan-jalan?" "Jadi." "Waduh, saya tak bisa ikut. Gini aja lah Papa Mama, saya transfer aja duit ya. Untuk semua belanja Papa Mama saya transfer. Saya kirim 50 juta ya. Cukup Papa Mama?" Ya, misalnya dikirim 50 juta transfer. Anak sukses. Anak berhasil semua. Ada anak yang lain nelpon, "Jadi Papa Mama berangkat?"
Jadi nak besok berangkat. Waduh, gini sajalah papa mama, malam ini saya berangkat. Saya ambil cuti, biar saya yang langsung berangkat. Saya yang bawa mobil, semua saya yang bayar. Hotel semua saya yang bayar. Kita pergi sama-sama. Ada anak begitu. Ada juga anak nelpon pun tidak. Nelpon pun tidak. Tidak tahu, tidak mau tahu. Begitulah besok kalau kita mati. Ada anak ketika orang tua wafat, tiap malam dia berdoa, dia bangun tengah malam, ya Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah. Tapi seandainya anak tak mendoakan kita, tidak mewakafkan harta untuk kita, tidak ada bersedekah untuk kita, tidak ada baca Quran untuk kita, kita sudah siap bekal. Jangan berharap dengan anak. Kalau ternyata anak dapat anak-anak yang baik, semuanya baik, itulah sesuatu yang amat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita tetap memberikan terbaik. Ini umur ketika sudah habis. Jangan berharap. Maka harta-harta kita kalau sudah lewat umur 40, 50, 60, 70, udah prioritaskanlah hidup ini untuk akhirat. Tak ada lagi. Tak lagi. Kita semua akan menuju kematian. Berbanyak bekal. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. 2. Kenapa umur 40 Ustaz? Yang disampaikan oleh Allah dan hadis Rasulullah. Kalau sampai umur 40 tidak juga taubat, tak berubah juga, masih nakal juga, masih malas beribadah, bisa berlaku ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-8. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Ujung tu yang tak enak. Azabun azim. Diawali oleh khatam, kata khatamallahu ala qulubihim, diakhiri dengan azabun azim. Ini ayat ni kalau kita baca bisa nangis kita Bapak Ibu. Khatamallahu, khatam itu artinya 4. Pertama, tutup. 2, selesai. 3, tamat. 4, kunci. Kalau kita cocokkan dengan ayat ini, mana yang cocok? Tutup, selesai, tamat atau kunci? Kunci. Khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci hati mereka. Kenapa Allah kunci hati mereka? Umur sudah lewat. Sebuah perumpamaan. Buka pintu rumah, anak pulang, main di teras. Masuk enggak? Enggak, tutup lagi. Buka lagi. Masuk tidak? Enggak, tutup lagi. Buka lagi. Masuk tidak nih? Enggak, tutup lagi. Dan lebih 100 kali, lama-lama kita kunci lagi. Enggak juga masuk, kunci lagi. Kunci. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Solat enggak? Enggak. Ke masjid enggak? Enggak. Tutup lagi, buka lagi. Solat enggak? Enggak. Akhirnya khatamallahu ala qulubi. Bebal, mada. 40 tahun dikasih waktu, tidak juga berubah. Dikunci pintu hati mereka. Kalau sudah pintu hati yang dikunci, yang mengunci itu Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa membuka? Siapa yang bisa membuka pintu hati orang? Tidak ada satupun. Bahkan Nabi, Rasul-Rasul Allah tidak bisa membuka pintu hati orang. Jangankan kita. Makanya ibu-ibu jangan cerewet kalau ada suami tak mau solat di usia 50. Tidak akan bisa. Tidak bisa. Udah khatam. Kalau datang ibu ke masjid ditanya sama bapak-bapak, bapak mana bu? Lah khatam. Sudahkah?
khatam, tidak mau lagi. Ini contoh, bukan ibu-ibu sini. Ibu sini insya Allah suaminya ada. Saya perhatikan tadi, ada ibu, ada bapak. Ini keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi ada begitu, tidak mau lagi. Jangan marah-marah, tak ada gunanya. Ujung-ujungnya berkelahi nanti. Bapak begitu juga. Bapak kalau nengok istri tak mau juga solat umur 40-50, tidak juga mau solat. Udah, mau diapakan lagi? Hah? Udah kah? Udah khatam. Kalau ibu yang bertanya, ibu mana pak? Udah khatam. Udah Allah tutup pintu hatinya. Kalau hati sudah ditutup oleh Allah, apa efeknya? Wa ala sam'ihim, telinga peka. Nah, disinilah apa yang berlaku. Tinggal dekat masjid, sepadan dengan masjid, tapi tak pernah sampai masjid. Kenapa? Peka. Udah peka. Urusan lain dengar, tapi ketika urusan agama, peka dia. Tiba-tiba mendadak peka. Pas orang azan, tiba-tiba tuli dia. Tapi urusan dunia, dengar dia. Kenapa? Hati sudah ditutup. Saya pergi ke satu masjid, sedang melakukan pembangunan. Yang dibangunnya menara oleh pengurus masjid. Saya tanya, sedang bangun apa nih Pak Ketua? Ini Ustaz, bangun menara. Biar tinggi. Di ujungnya dikasih speaker. Untuk apa? Supaya terdengar azan dalam hati saya. Saya tak ngomong, dalam hati saya aja. Di mana rumah di Pekanbaru ini yang tidak terdengar suara azan? Coba tunjukkan saya. Di RT berapa, RW berapa, kelurahan apa, kecamatan apa yang tidak terdengar suara azan di Pekanbaru? Satu rumah itu bisa terdengar 4 azan berkumandang. Sahut menyahut. Betul tidak? Satu RT ada satu masjid. Bahkan satu RW ada 5 masjid. Ada satu RW itu Pak, setiap RT punya masjid. Saking padatnya penduduk, terutama di komplek-komplek perumahan. Setiap komplek perumahan ada masjid. Satu RT itu, blok situ punya lagi musola, punya masjid. Azan berkumandang. Tapi dasar peka, nggak bisa. Betul tidak? Seandainya pengurus masjid membuat inisiatif, bagaimana kalau kabel speaker itu dikirim ke rumah warga masing-masing? Supaya di atapnya itu, loteng itu dibuat lubang, ada speaker azan seperti di Mekah kan? Di Mekah kan hotel-hotel terutama depan itu kan, kita tidur tuh azan tuh. Allah dengar. Karena semua hotel wajib dipakai speaker azan. Nah, dengar itu. Nah, coba besok kalau ada warga yang tak mau ke masjid, kirim kabel. Bertanya warga tuh, ini kirim apa nih Pak? Kabel. Kabel apa? Speaker, supaya bapak dengar suara azan. Angin dia nih. Malah marah dia. Nah, itulah kalau hati dah ditutup tuh, tak mau lagi. Dinasihati pun tak mau. Diajak pengajian marah. Tak mempan dinasihati. Kalau hati sudah dikunci, telinga peka, nasihat tak masuk. 4 orang yang tak bisa dinasihati. Nah, dengarkan nih. Mana tahu ada bapak ibu di antara 4 ini. Jangan tersinggung ya. Nah, pertama, jangan menasihati pejabat. Nah, minta maaf ya dia. Jangan dinasihati. Tidak akan mempan. Tidak mempan. Capek pun demo. Peka. Peka. Yang di demo itu peka. Tidak tahu dia rintihan masyarakat, tangisan masyarakat, tangisan umat. Ada yang mati berkorban untuk demo, menyampaikan aspirasi kebenaran. Tidak dengar EGP. Tahu EGP? Emang gue pikirin
peka. Karena memang begitu. Pejabat jangan dinasihati, tidak masuk. Dua, orang kaya. Coba nasihati orang kaya, marah dia. Pembantu ngomong sama majikan, Bu, ibu tuh sebaiknya tidak boleh gini, Bu, besar dosanya. Kau pula aku nasihati. Mana? Tidak masuk. Tidak masuk itu. Bisa-bisa dipecat tuh. Kau ni cerewet kali, kau ganti kunti. Berhentikan nanti cerewet aja. Coba ada majikan, kan orang kaya ni kan punya pembantu. Pembantu ngomong, Bu, waktu sholat sudah datang, jangan sibuk main HP aja, Bu. Ibadah, ingat mati, Bu. Oh, hanya cerita kau ni. Bisa-bisa diberhentikan itu. Satu pejabat yang mau nerima nasihat itu Umar bin Khattab. Ketika jadi khalifah, ketika anaknya nangis, merengek-rengek, diejek, dibully. Bullying itu sudah ada zaman dulu, bukan zaman sekarang aja. Bullying itu sudah ada sejak zaman, bahkan sejak ada dunia ini sudah ada bullying itu. Diejek oleh kawan-kawannya. Oh, anak Umar bin Khattab, bajunya tempel-tempel, pulang nangis. Kenapa nangis, nak? Baju saya ditempel-tempel, diejek kawan. Ayah, belikan saya baju baru. Saya tak mau pakai baju lagi. Kalau tak ada baju baru, saya tak mau pakai baju. Kata Umar bin Khattab, sabar nak. Bulan depan kalau ayah terima gaji, ayah belikan baju baru. Presiden loh, ya. Baca sejarah Umar bin Khattab. Presiden. Khalifah itu kan presiden. Dia berkuasa dari berbagai negara. Syam yang sekarang namanya Palestina, yang sekarang namanya Syria, yang namanya sekarang Jordania, Lebanon, itu Syam, itu gubernur dulu yang memimpin. 4 negara itu gubernur itu, Pak. Berpusat di Arab Saudi. Umar bin Khattab presidennya. Apa kata Umar kepada penjaga Baitul Mal? Kepada yang terhormat penjaga Baitul Mal, tolong pinjamkan saya duit untuk beli baju anak saya. Potong gaji saya bulan depan. Apa balasan surat dari penjaga Baitul Mal? Kalau sekarang namanya apa tuh? Direktur bank lah. Anggaplah dirut BI, ya kan? Biar gampang mentamsilkannya. Direktur BI balas, maaf Khalifah, saya bukan tidak mau meminjamkan, tapi saya bertanya, kalau tuan minjam duit sekarang, bayar bulan depan, tuan Khalifah yakin bulan depan tuan masih hidup? Coba, yakin tak Umar bin Khattab itu bulan depan masih hidup? Kenapa tuan berani mengatakan potong gaji bulan depan? Emang tuan menjamin bulan depan masih hidup? Kalau dulu kan tak ada asuransi, ya kan? Kalau kita sekarang pinjam, datang asuransi melunasinya, aman. Lu tak ada asuransi. Surat balasan itu dibaca oleh Umar. Apa tanggapan Umar? Menangis. Coba pemimpin sekarang digitukan sama bawahannya. Habis tuh. Hari itu juga dipecat. Bukan dimutasi lagi, dipecat. Aku pula kau nasihati. Jadi orang kaya, pejabat tak mempan nasihati. Ketiga, yang tak bisa dinasihati orang gila. Jadi pejabat, orang kaya, orang itu selepel tuh. Yang ketiga, yang keempat, yang tak bisa dinasihati orang yang sedang jatuh cinta. Oh, enggak bisa. Betul enggak? Mantan-mantan bucin semua nih. Cobalah orang jatuh cinta nasihati. Nak, laki-laki itu papa lihat, dia kena narkoba, nak. Enggak rumah, enggak rupa, baik. Dia ke masjid, dia soleh. Enggak mempan. Enggak mempan. Mau ngomong apa kita kalau dia jatuh cinta? Walaupun jelek calonnya tu, cupak-cupak muka dia, tetap ganteng. Karena orang sedang jatuh
cinta. Tidak mempan nasihat. Apalagi orang yang hatinya tertutup, dikunci oleh Allah, tak ada nasihat. Berat. Tapi bukan berarti kita putus asa. Terus tugas kita watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Wa ala absarihim, mata ada buta. Umur sudah lewat umur 40, tidak juga berubah, matanya dibutakan Allah. Apa contohnya Bapak Ibu? Dari rumah ke kantor, lewat masjid. Dari rumah ke pasar berdagang, ke kebun, ke sawah, kemana saja untuk cari rezeki. Pulang lewat masjid. Kenapa tak mampir? Kenapa tidak berhenti di masjid? Karena masjid tak nampak oleh dia. Itu makna wa absarihim. Tak nampak masjid. Ghisyawatu walahum azabun azim. Maka Abu Nuaim radhiyallahu an yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau umur sudah lebih umur 40 tahun tidak juga berubah, tunggulah tempatnya neraka. Tapi Ustaz, ada yang berubah di umur 35, umur 50 baru tobat. Ada orang tobat di umur 60, itu keistimewaan. Itu luar biasa, itu beruntung sekali. Dah pensiun Ustaz, baru tobat. Ya Alhamdulillah. Dulu waktu bertugas, jangankan ke masjid, solat pun tak. Jam 11 rapat, jam setengah 3 selesai rapat. Solat belum, makan belum, akhirnya tinggal aja solat. Sekarang dah pensiun dah, ke masjid lagi. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, tutupi semua kekurangan masa lalu. Itu tanda Allah sedang memberikan hidayah. Kesimpulannya Bapak Ibu, hati-hati dengan umur. Banyak-banyaklah membaca umur. Dan ketika umur sudah lewat umur 40, perbanyaklah urusan dengan akhirat. Kurang-kurangilah dengan dunia. Karena itu sudah diberi sinyal oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat sudah mulai Allah tarik satu persatu. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, semoga perubahan tahun, perubahan waktu, perubahan masa, perubahan umur semakin tua, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mohon maaf, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz